Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video kali ini. Saya mau menjelaskan eh, macam-macam bumbu-bumbu rahasia yang biasa digunakan di rumah makan Padang. Kadang kalau kita makan di restoran Padang, kita merasakan rendang, cincangnya tuh terasa lebih enak, gitu. Harum, wangi, dan rasanya lebih gurih dibanding kita bikin sendiri. Nah, setelah saya browsing-browsing dan saya teliti lagi, saya tanya-tanya yang lain bahwa ternyata rumah makan Padang tuh ada banyak bumbu, dalam tanda kutip bumbu rahasia ya. Mungkin beberapa orang belum ada yang tahu, tapi kali ini saya ingin menyampaikan beberapa bumbu-bumbu, pertama bumbu yang sudah banyak dipakai dan bumbu rahasia yang jarang orang tahu ya. Biasanya terdapat di restoran atau rumah makan Padang. Oke, saya mulai bumbu yang sering digunakan ya di rumah makan Padang atau buat masakan Arab atau masakan India, Timur Tengah. Nah itu apa saja sih bahan-bahan bumbu kering yang digunakan? Ini bumbu kering ya, artinya bumbu-bumbu yang bisa disimpan lama dan itu sifatnya kering ya, atau dikeringkan. Pertama adalah ketumbar. Ini ketumbar, jadi ini yang sering digunakan ya. Ini bahan pokoknya ya, bumbu kering di semua masakan Timur Tengah, India maupun masakan Padang pasti ada ini ketumbar. Nah, itu ketumbar. Ini patokannya dalam mengukur kadarnya itu patokannya ketumbar. Jadi seandainya kalau ketumbarnya sekilo, yang lainnya berapa itu ngikutin. Jadi patokannya ketumbar. Nah, pertama sekali ketumbar. Ini selalu ada nih di masakan Padang maupun masakan India maupun masakan Timur Tengah ya. Nah, ini biasa kita temukan di mana-mana. Oke. Yang biasa kita temukan lagi adalah jinten hitam. Lada hitam. Lada hitam ini biasa dipakai ya di ada barbeque dan masakan lain ya, tidak hanya pada masakan Padang aja ya. Nah, ini lada hitam, ini biasanya bukan biasanya, ini pasti ada ya di masakan Padang, masakan India, masakan Timur Tengah nih pasti ada lada hitam. Kemudian lagi cengkeh. Nah, ini cengkeh. Cengkeh juga selalu ada ya. Lalu ada nih, badan sering kita lihat juga. Terus kemudian pala atau biji pala ya. Ini palanya yang dimaksud biji pala ya. Biji pala. Terus kemudian yang ini kayu manis. Nah, ini kayu manis juga wajib ya. Wajib di makanan Timur Tengah maupun makanan India nih sangat tajam sekali. Kayu manis ya. Itu juga digunakan di bumbu kering masakan Padang. Kemudian bunga lawang. Bunga lawang ini juga wajib ya. Atau star anise ya. Star anise, ini bunga lawang. Ini juga harus ada ya. Bukan harus ada ya. Ini banyak ditemukan di masakan Arab, India maupun masakan Padang ya. Bunga lawang. Ini juga sering kita temukan. Kemudian jinten. Nah, jinten putih ya, bukan jinten hitam. Ini juga wajib ada ya di masakan Padang.
jinten hitam, nah ini kapulaga biasa ya, kapol, orang nyebutnya kapol, fokus. Kapol ini banyak kita temukan ya di warung ya, di tukang sayur kita bisa membeli kapol ya, bisa membeli kapol. Nah ini juga banyak kita temukan ya, jadi ini adalah rempah-rempah yang sering kita temukan. Oke. Merica atau lada putih. Tadi kan merica hitam ya. Ini lada putih. Lada putih juga ya ini nggak asing lagi ya buat kita ya. Dan ini selalu ada. Cuma kadarnya pemakaiannya itu adalah lada putih setengah dari lada hitam ya. Setengah dari lada hitam. Terus kemudian asam kandis. Nah ini asam kandis juga nggak asing lagi ya. Cuman memang jarang digunakan ya di selain dari masakan Timur Tengah, India maupun Padang ya, ini jarang digunakan. Nah ini asam kandis. Nah kemudian selanjutnya ada 6 bumbu lagi yang mungkin jarang digunakan di Indonesia atau mungkin jarang sekali. Pertama adalah kapulaga India. Kapulaga India. Ini selalu digunakan di nasi kebuli, nasi biryani, terus kemudian masakan Timur Tengah maupun masakan Padang ya. Masakan Aceh juga ada seperti ini. Kapulaga India. Bentuknya seperti apa? Ini kebetulan udah disangrai dan udah ditumbuk ya. Nah, seperti ini. Wangi sekali ya. Baunya wangi sekali. Ini dan ini yang bikin enak. Ini enak, rasanya enak dan wangi khas. Terus yang sering juga ditemukan di masakan Timur Tengah juga maupun masakan India itu adalah adas manis. Adas manis. Ini adas manis nih juga udah halus ya. Ini saya beli udah halus, kemudian mungkin juga udah disangrai, jadi nggak perlu disangrai lagi. Jadi kalau kita beli yang halus, tuh nggak usah disangrai lagi. Oke, ini adas manis nih. Dulu agak jarang tapi kita pernah dengar lah ya. Nah kemudian ini ada 4 bumbu kering lagi yang mungkin jarang kita dengar ya. Bunga pala. Bunga pala ini adalah bunganya biji pala ya. Biasanya kalau yang orang sering menggunakan biji pala buat masak, tapi ini bunga pala. Bunga pala ini harum sekali bunganya. Ini udah dikeringkan juga. Nah ini alba atau kelabet. Alba itu ada kayak pelet ya, kayak pelet pakan ikan ya. Tapi rasanya nggak seperti pelet. Ini yang bikin bau khas ini ya. Ini bau khas rumah makan Padang nih pakai alba nih. Alba. Ini jadi kalau kita bikin cincang kambing maupun cincang sapi ya, ini harus ada ini nih. Karena ciri khas bau cincang nih bau alba ternyata. Rahasianya begitu. Ternyata jadi walaupun ada kayu manis, bintang, terus pala, tapi ini yang mencirikan masakan cincang kambing ini khasnya seperti ini, ada alba ya, ada albanya. Nah, terus kemudian selain alba ada kaskas. Kaskas.
Saya udah nyoba ini kaskas, saya tambahin di masakan saya. Ini gurih ya, tambah gurih banget ya. Pakai ini gurih banget nih kaskas. Jadi nggak usah pakai micin lagi kalau kalau masakan Timur Tengah maupun India, mau Aceh itu nggak usah pakai micin lagi ya. Diharapkan ya, tapi ya bukan dilarang, tapi diharapkan nggak usah pakai micin lagi. Ya cukup garam aja sedikit. Oke, sehabis kaskas, yang terakhir adalah kayu mesoyi. Jadi beda ya dengan kayu manis. Kalau kayu manis tuh wangi kayu manis, tapi lebih menghangatkan ya. Jadi buat minuman, campur dengan cengkeh, dengan lada itu kayu manis bisa menghangatkan. Nah kalau ini sangat wangi ya, wangi sekali. Nih, ini saya buka ini wanginya sampai mungkin 1 RT ya. Ya enggak juga sih. Tapi bisa wanginya wanginya sampai jalan ya, dari ini saya ada di dapur, wanginya bisa sampai jalan. Dan itu wanginya lama. Jadi kalau itu kena tangan itu wanginya bisa seharian ya. Seperti itu. Ini juga jarang ya, jarang ditemukan. Ini kayak kayu mesoyi, kapulaga India, bunga pala, terus kemudian klabet, kaskas, itu ada semanis, ya. Itu ya kita nyari di pasar ya, kalau enggak di toko online. Di toko online ini saya belinya di toko online, itu yang kira-kira banyak harganya cukup lumayan adalah ini ya. Ini kapulaga India. Ini kayaknya sih emang import ya. Import ya. Kapulaga India ya itu cukup lumayan. Nah, dari semua bumbu ini ya, pada video berikutnya itu nanti saya akan peragakan bagaimana caranya meracik dan komposisi dari bumbu kering masakan Padang atau masakan India. Jadi pada video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara meracik bumbu kering untuk masakan Padang, masakan India, dan masakan Timur Tengah. Atau orang India menyebutnya garam masala ya, garam masala, bukan masalah. Garam masala. Garam masala itu artinya ini semua bumbu kering ini dicampur dengan komposisi tertentu, kemudian digiling jadi semacam kayak bubuk serbaguna, istilahnya bubuk serbaguna. Nah kalau di Padang itu, kalau masakan Padang ini semua udah digiling, nah ini jadi bubuk serbaguna. Nah begitu kita masak rendang, masak cincang, itu cukup dituangkan beberapa takar aja ya. Jadi kita cukup bikin ini sekali saja, terus kemudian kita simpan. Ini bisa, saya dengar sih katanya bisa sampai bertahan selama setahun ya. Setahun, bisa bertahan selama setahun. Ya itu aja video kali ini tentang bumbu-bumbu kering ya. Bumbu-bumbu kering dari masakan Padang, masakan Timur Tengah maupun masakan India. Nanti tergantung dari komposisinya. Ada beberapa yang tidak digunakan di masakan India, ada beberapa yang tidak digunakan di masakan Padang ya. Di masakan Timur Tengah. Seperti itu. Demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi semua dan semoga setelah nonton ini kalian bisa mencobanya sendiri, membuat rendang atau cincang atau gulai nangka dengan rasa yang seenak di restoran Padang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.